Haleluya. Dari awal saya datang ke gereja ini, saya udah merasakan, wow, hadirat Tuhan begitu berapi-api. Dan saya juga sangat senang sekali bisa hadir di tempat ini. Terima kasih Pastor Petrus. Dan saya bisa bernyanyi puji-pujian. Dan nanti yang bawa firman juga adalah papa saya. Kerinduan saya memang dulu waktu kecil saya mau mendampingi papa saya, papa kandung saya untuk melayani Tuhan. Tapi Tuhan berkata lain. Almarhum papa saya dipanggil pada saat saya umur 5 SD. Habis itu mama nikah lagi, daddy saya. Tapi daddy saya juga sudah dipanggil Tuhan Yesus. Dan Tuhan kasih papa yang baru. Itu Papa Aris. Dan saya bisa melayani tetap terus bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan yang melengkapi segalanya. Dan di sini saya ingin menyanyikan sebuah lagu, yaitu yang menceritakan tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Oh ya, silakan duduk. Saya terlalu bersemangat, saya sampai lupa. Karena tadi singernya semuanya, wow, memang kalau hadirat Tuhan turun, kita udah bingung. Wah, tadi ngapain kita ya? Buat Tuhan pasti maksimal. Dan saya ingin menyanyikan lagu yang berjudul O Mesias. Memang dari lagu ini menceritakan tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Tidak semuanya diceritakan. Tapi saya yakin dan percaya, jikalau kita anak Tuhan Yesus, kita tahu pengorbanan apa saja yang sudah Dia berikan kepada kita. Dia rela disiksa, Dia rela dicaci maki, diludahi, bahkan sampai dagingnya pun terbelah-belah untuk kita. Untuk kita, manusia yang Dia sangat sayangi. Siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, apapun situasi kita, apapun masalah hidup kita, Dia tidak pandang. Yang Dia pandang hanya hati kita. Saya yakin dan percaya, ini bukan kebetulan kita berkumpul di tempat ini. Itu pasti semuanya Tuhan sudah atur. Dan bukan hanya saya di sini yang Tuhan jamah, tapi seisi tempat ini pun dijamah Tuhan. Kita langsung menyanyikan lagu O Mesias. Tangan berlubang paku, tombak yang tajam menikam lambungnya, mahkota duri melingkar menusuk kepalanya, darah pun mengalir dari tubuhnya. Semua karena cintanya, semua karena kasih sayang Dia berkorban bagi kami semua manusia di dunia. Dia pun rela mati di Kalvari. Kayu yang kasar dan berat sendiri Dia memikul, menyusuri jalan-jalan yang berliku. Tak pernah Dia merintih, walaupun Dia dihina, sekalipun cambuk ganas menderah tubuhnya. Tak pernah Dia bersalah, tak pernah Dia berdosa, sampai mati dan bangkit naik ke surga. Oh Mesias, oh Mesias, Raja damai dari surga, pembebasan bagi seluruh umat manusia.
Bapa. Kami cuma bisa, ini kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Tuhan ubahkan hidup kami. Tuhan layakkan kami. Agar kami mendapat menjadi dampak dimanapun kami berada. Saya akan menyanyikan dari pertama. Saudara bisa menyembah Tuhan di tempat ini. Karena Dia ada itu. Hallelujah, Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. Tangan berlubang paku, tombak yang tajam menikam lambungnya. Mahkota duri melingkar menusuk kepalanya. Darah pun mengalir dari tubuhnya. Semua karena cintanya, semua karena kasih sayang Dia berkorban. Bagi kami semua manusia di dunia, Dia pun rela mati di Kalvari. Kayu yang kasar dan berat sendiri Dia memikul, menyusuri jalan-jalan yang berliku. Tak pernah Dia merintih, walaupun Dia dihina, sekalipun cambuk ganas mendera tubuhnya. Tak pernah Dia bersalah, tak pernah Dia berdosa, sampai mati dan bangkit naik ke surga. Dia bangkit berdiri. Oh Mesia, oh Mesia, Raja damai dari surga, pembebasan bagi seluruh umat manusia. Oh Mesia, oh Mesia, bintang timur terang mulia, datang untuk menggenapi firman-Nya. Oh Mesia, oh Mesia, Yesus Tuhan selamat manusia. Kita nyanyi bersama. Oh Mesia, oh Mesia, Raja damai dari surga, pembebasan bagi seluruh umat manusia. Oh Mesia, oh Mesia, bintang timur terang mulia, datang untuk menggenapi firman-Nya. Oh Mesia, oh Mesia, Yesus Tuhan Juru Selamat manusia. Oh Mesia, Mesia, yes Lord, Mesia, Raja damai dari surga, pembebasan bagi seluruh umat manusia. Oh Mesia, oh Mesia, bintang timur terang mulia, datang untuk menggenapi firman-Nya. Oh Mesia, oh Mesia, Yesus Tuhan Juru Selamat manusia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Juru Selamat manusia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Juru Selamat.
Haleluya, haleluya. Mari kita berikan applause kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih anakku Keisha. Kita masih bangkit berdiri, kita doa dulu ya. Haleluya. Oke, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa karena anugerah dan kasih-Mu pada saat ini dan waktu ini Tuhan, waktu yang terbaik. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan kembali kepada tahun 2000 yang lalu. Kami akan mendengar cerita tentang Engkau mati untuk kami. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah siap untuk mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Baik, luar biasa. Luar biasa sekali hari ini kita bertemu di hari yang sungguh indah, ya, hari Jumat yang luar biasa. Kita telah mendengarkan puji-pujian yang sungguh dahsyat. Ya, saya juga terenyuh pagi tadi, ya, yang pertama tadi, wah, luar biasa lagunya Pastor. Wah, buat saya seperti terbang ke surga. Tapi masih belum, saya masih di dunia. Haleluya, haleluya, betul-betul nikmat betul lagunya. Saya tidak sadar ada orang di mana, tapi saya tahu saya ada di kaki Tuhan Yesus. Begitu juga saudara. Katakan amin. Baik saudara, hari ini saya akan menyampaikan tentang judul khotbah saya adalah kematian dan kebangkitan Kristus memberi hidup yang penuh, bermakna dan ada harapan. Katakan ada harapan. 1, 2, 3. Ada harapan. Amin. Nah, mari kita baca di dalam firman Tuhan di Roma 14 ayat 9. Saya bacakan saudara, saudara dengar. Untuk inilah Kristus telah mati dan bangkit dan hidup kembali, yaitu supaya dia menjadi Tuhan bagi orang-orang yang hidup maupun orang-orang yang mati. Haleluya. Nah saudara, kita perlu tahu apa artinya Paskah. Ya. Apa arti Paskah? Nah di dalam firman Tuhan, ya, menjelang Paskah waktu itu ada Passover, ya, Tuhan pernah mencurahkan tulah sebagai peringatan kepada Mesir. Salah satunya mata penyakit sampar, saudara, pada saat itu. Nah, di zaman kita, tahun 2000 ini, ya, 2020 exactly, ya, ada COVID. Betul? Betul, saudara? Setelah COVID apa? Krisis ekonomi. Betul, saudara? Kita semua terkurung. Kalau orang bilang, dulu dogi kita yang dikurung. Sekarang kita yang dikurung. Dogi kita yang di luar. Betul, saudara? Saya merasakan 1 tahun saya tidak keluar bersama istri dan anak-anak. 2020. Kemudian 2020, akhir setelah saya menyampaikan firman Tuhan di YHS Palangkaraya, kami tanggal 22 berangkat ke Jakarta. 2020. Kemudian saya Natal bersama dengan orang tua, masuk tahun baru tahun 2021. Wah, 2021 kembali COVID, saudara. Wah, luar biasa. Ekonomi goyang. Ya. Apapun itu, saudara, yang terjadi di tahun 2021. Ya. Saya sendiri pun kena waktu itu. Tapi puji Tuhan, saya disembuhkan. Karena tubuh saya adalah bait Elohim. Amin. Kita disembuhkan. Karena penyakit di dalam tubuh itu tidak dikenankan. Karena kita punya tubuh yang sudah diberkati Tuhan. Tubuh yang baik. Tubuh yang sehat. Ya. Perkatakan dengan iman. Kita sehat. 1, 2, 3. Kita sehat. Tadi saya masuk ke dalam. Karena saya pernah dengar Pastor Petrus pernah sakit. Waktu saya ada kesaksian bersama dengan Senior Pastor Yusak hari Selasa. Tanggal 5 April yang lalu. Sebelum show. Kami berbincang. Dan saya lapor dengan beliau, nanti tanggal 15 April saya akan melayani. Oh, itu pastor-pastor sakit. Oh, kaget saya. Tapi seketika itu juga Tuhan nyatakan, tubuh Petrus adalah tubuh kemuliaan Elohim. Maka dia sembuh. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, saudara yang terkasih, berbicara tentang Paskah bagi kita sebagai orang percaya adalah apa? Tentang kemenangan. 1, 2, 3. Kemenangan. Ya, apa yang menang kita? Kita sudah menang, saudara. Kita tidak orang berdosa kembali. Kita tidak orang berdosa. Betul? Ya. Ketika Tuhan sudah mati,
Tapi dia bangkit, saudara. Coba kalau dia tidak bangkit, wah, kita mungkin masih berdosa. Kita percaya bahwa ada in Christ dalam tubuh kita. Saya nyatakan dalam hidup saya, Aris in Christ. Yuk, saudara-saudara yang punya nama, sebutkan namanya. Petrus in Christ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kita in Christ. Kita ada di dalam Tuhan. Ada kemenangan, saudara. Nah, bicara Paskah merupakan kemenangan bagi orang benar, ya, yang takut akan Tuhan. Kita semua orang takut Tuhan, saudara. Kita semua menyembah Tuhan. Ya, kalau kita sudah dengar lagu yang luar biasa, waduh, itu lemes benar-benar lutut saya nih. Wah, ya, ingin bertekuk lutut di kaki Tuhan. Itu luar biasa, dahsyat, saudara. Nah, ingatlah, saudara, kebangkitan Kristus, dia akan mengalahkan segala sesuatunya. Katakan amin. Amin. Dia akan mengalahkan segala sesuatu. Apa itu? COVID dia kalahkan. Sakit penyakit dia kalahkan. Pastor Petrus merasakan, dia sakit, dia dikalahkan oleh sakitnya. Tadi pagi, saya itu salah tidur mungkin ya, karena mungkin kebanyakan tidur. Saya bilang, hari ini saya ingin melayani, saudara, pada Tuhan. Iya, Pastor, sini sakit kan. Tapi baru menyadari pas saya mengangkat ke toilet, saya langsung lupa. Dalam nama Yesus saya kembali pulih. Wah, enak lagi sekarang. Puji Tuhan. Perkataan kita adalah doa. Amin. Perkataan kita adalah kemenangan bagi kita. Amin, saudara. Itulah kelebihan kita pengikut Yesus dan orang yang takut Yesus. Nah, saudara, ada Tuhan Yesus dalam diri kita yang akan menghancurkan segala sesuatu yang jahat, ya, membuat kita tetap kuat sampai hari ini. Nah, saudara, maka kita akan memiliki suatu optimisme. Apa? Mengalami sukacita. Sama-sama katakan sukacita. 1, 2, 3. Kenapa kita mendapatkan sukacita, saudara? Karena ada kemenangan. Karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Ada sukacita. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada hutang pihutang. Tidak ada apa lagi. Kebangkrutan. Orang-orang yang menjadi pengusaha. Siapa yang menjadi pengusaha? Yang bisa survive. Adalah anak-anak Tuhan yang takut Tuhan. Betul, saudara? Orang-orang yang betul-betul tunduk dengan apa yang perintah Tuhan. Saya punya pengalaman, saudara. Tahun 2020 semua usaha saya down. Kenapa? Usaha saya di Kalimantan adalah transportir. Saya ngangkut minyak atau BBM pesawat, saudara. Ketika COVID, pesawat tidak ada yang terbang. Semua orang kalau mau terbang harus PCR, harus swab. Ya. Kalau sekarang harus suntik pertama, suntik kedua, booster, dan lain-lain. Nah, pada ketika itu, saudara, saya sudah mulai kebingungan. Kebingungan saya menghadapi usaha. Kenapa? Tagihan. Kenapa ada tagihan ya? Unit-unit itu harus di-leasingkan, saudara. Leasing harus tetap bayar. Nah, ketika itu saya berserah dengan Tuhan. Saya ajak istri saya selalu, ya, sebelum tidur, ya, kami selalu berdoa, kami selalu memuji Tuhan bersama dengan anak-anak saya. Karena anak saya itu 4, saudara. Ya, ada yang pertama yang sudah menikah dengan Keisha. Kemudian kedua ada putri saya. Nah, yang ketiga dan keempat ini masih kecil, saudara. Dia ikut kami. Nah, jadi yang ketiga dan 4 ini ikut saya dan mereka selalu ikut kami berdoa. Ya, kami bergantian berdoa. Nah, ketika itu menghadapi permasalahan itu, saudara, hampir sebulan saya tidak menemukan jawaban. Tuhan, kenapa tidak jawab? Bagaimana ini kami menyelesaikan hutang, leasing, dan lain-lain, saudara. Sampai membayar gaji pun kepada karyawan tertunda. Kenapa? Karena tidak ada kegiatan. Semua mati total. Nah, singkat cerita, setelah 1 bulan, Tuhan sudah mulai buka jalan. Memperlihatkan bagaimana cara Tuhan membayar leasing ini, saudara. Nah, ketika saya berserah, leasing ini mulai bisa saya bayar dengan keuangan saya, dengan deposit saya yang pada saat itu bisa cair, saudara. Nah, itulah cara Tuhan pada waktu itu. Ada deposito cair, saya bayar pelan-pelan. Tapi tidak selesai hanya dari itu, saudara. Hanya bertahan 3 bulan. Gimana ini kok nggak bisa kerja? Terus kami berdoa dengan Tuhan. Keinginan saya, ya santai-santai lah. Tapi nggak bisa, saudara. Harus Tuhan intim dengan dia. Puji Tuhan. Dibukakan jalan.
untuk bisa menyelesaikan itu. Tuhan kasih berkat melalui tagihan-tagihan yang tertunda. Itu dijalankan. Akhirnya apa? Bisa terbayar. Amin. Itu saya lihat ada kebesaran Tuhan. Pertama saya sudah pusing 7 keliling ya. Saya bilang sama istri saya, aduh mah gimana nih, keperluan lain dan lain-lain juga banyak sekali. Tapi ada Tuhan, ada sukacita. Karena saya berbilang dengan istri saya, kita harus optimis. Karena kita orang yang percaya, kita sudah melayani. Saudara, ada juga orang bilang, Tuhan saya sudah melayani, Tuhan saya sudah tiap hari ke gereja. Belum tentu bisa langsung dijawab Tuhan doanya. Saya ada cerita lagi. Ketika saya berdoa untuk seseorang, ya, apa yang dia inginkan? Tuhan jawab, saudara. Terus saya tanya dengan diri saya, kenapa permintaan saya tidak dijawab Tuhan langsung? Betul, saudara? Karena saudara juga berdoa untuk diri saudara. Saudara tidak langsung dijawab, malah saudara berdoa. Ya, karena kita anak Tuhan, kita berdoa buat orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Nah, dijawab, tapi kita belum. Tuhan hanya menjawab, sabar. Waktu Tuhan lah yang menentukannya. Amin, saudara. Yuk kita kembali ke dalam peristiwa Paskah. Nah, saudara, tidak ada peristiwa yang tidak ada batasnya, unlimited. Semua pasti ada limit atau batasnya dalam kehidupan kita, saudara. Nah, Paskah merupakan sebuah kenyataan, yaitu adanya suatu kemenangan tadi, saudara. Kutuk menjadi berkat, amin. Nah, sakit kita jadi sembuh, amin. Yang miskin menjadi kaya, amin, saudara. Ini adalah kemenangan. Nah, perlu kita perhatikan. Kita setiap tahun merayakan suatu momen Paskah seperti ini. Kita harus yakini, bukan hanya momen Paskah ini, tetapi tiap hari ya, kita kumandangkan segala kutuk menjadi berkat, segala sakit menjadi sembuh, kemiskinan menjadi kaya, segala permasalahan jadi selesai. Amin, saudara. Ya, persoalan-persoalan dunia ini banyak, saudara. Banyak sekali. Tetapi kalau kita menyerahkan semua hanya ke dalam tangan Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Yuk katakan dengan saya baik-baik saja. 1, 2, 3. Saya baik-baik saja. Katakan amin. Nah, luar biasa Tuhan. Nah, saudara yang saya dikasih oleh Tuhan, seandainya tadi saya sampaikan, Yesus mati dan tidak bangkit. Apa yang terjadi? Maka, saudara, sia-sialah kepercayaan kita saat ini. Tetapi berita baiknya, saudara, setelah kematian Yesus, setelah Mesias ini mati disalibkan, 3 hari dia bangkit, saudara. Kuburnya sudah kosong. Amin. Tidak ada lagi. Kemana dia? Tuhan naik ke sorga. Dan nanti, saudara, dia akan datang kembali untuk menjemput kita yang hidup yang mati. Amin, saudara. Nah, kita baca dalam firman Tuhan, ya, dalam Yohanes 3 ayat 16, saya bacakan kepada saudara. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga dia telah mengaruniakannya putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 19, dan inilah hukuman itu, bahwa terang sudah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang itu, saudara. Karena perbuatan-perbuatan mereka itu jahat. Nah, kita perlu mengetahui dalam firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23, ya, sebab upah dosa adalah maut. Seringkali kita dengar itu, saudara, ya. Tetapi karunia Elohim adalah hidup yang kekal melalui siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus Kristus jalan. 1, 2, 3. Yesus Kristus adalah jalan. Amin, saudara. Nah, saudara, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saudara dan saya, ya. Seperti yang juga disaksikan oleh Yohanes, bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi, saudara, kepunyaannya tidak menerimanya pada Yohanes, saudara. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Yahweh, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara yang mungkin yang pertama kali ibadah, siapa Yahweh? Yahweh itu adalah Tuhan, nama yang betul-betul agung. Nah, saudara, ada beberapa orang menyatakan Yahweh, nama Bapa Yahweh itu nama yang mulia, tidak bisa disebutkan sembarangan. Tetapi kita orang yang sudah dikasihi dan diampuni, diselamatkan, nama Bapa Yahweh itu wajib kita sembah dan kita ucapkan. Katakan amin. Kenapa saya bilang? Karena kita sudah jadi anak, bukan
orang lain, bukan pembantunya. Kita adalah anak. Ya, kita sebutkan nama Bapa kita dengan baik. Nah, mungkin saya menyebut nama Bapak saya, orang tua saya, tidak dengan Papa gitu kan. Tadi kita dengar kesaksian anak saya Keisha, dia panggil Papa Aris. Tidak mungkin dia panggil Aris saja, tapi Papa Aris. Kalau kita Bapa Yahweh. Amin, saudara. Amin. Amin, saudara. Ah, gitu dong. Haleluya. Oke, saudara. Yang terkasih, setan selalu akan berusaha membuat kita percaya bahwa Yesus hanyalah untuk sekelompok orang saja. Setan loh ya. Kita bukan setan, kita anak Tuhan. Amin. Tapi hal itu adalah satu dusta, melawan kebenaran yang sudah diajarkan Bapa Yahweh. Yahweh menjelaskan bahwa Yesus adalah juru selamat setiap orang. Setiap orang yang sudah bertobat, ya, dan percaya kepada Yesus akan mempunyai hidup yang kekal. Sama-sama katakan, saya hidup kekal. Apa enggak mati? Enggak, kita akan mati dan kita akan kembali ke surga. Amin. Kita hidup kekal karena kita bersama Yesus. Kita hidup kekal karena kita punya Yesus. Kita hidup kekal karena kita ada kemuliaan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Saya percaya jemaat YS Jakarta ini sudah mendapatkan firman luar biasa dari pembicara-pembicara sebelumnya. Apalagi Pastor Petrus sangat luar biasa melayani Tuhan. Saya sering kali mendengarkan khotbah Pastor Petrus, saya melihat, wah, jemaatnya sangat diberkati. Jadi saudara kalau tidak hadir dalam gereja atau mendengarkan Pastor Petrus khotbah, rugi saudara. Amin. Nah, berarti minggu depan sudah ramai di sini. Ya. Kenapa? Khotbah, firman, itu adalah untuk jalan keselamatan kita. Amin. Firman adalah jalan kita menghadapi hidup kita. Amin. Kenapa saya bilang selalu amin, amin? Karena harus ya. Karena firman Tuhan adalah menuntun kita ke jalan yang benar. Saudara, ketika kita pulang, kita diberkati luar biasa. Ya. Kenapa selalu ingat akan firman Tuhan? Oh, Pastor Ari sampaikan apa? Selalu ingatkan firman Tuhan. Pagi kita pasti baca firman. Yuk, siapa yang baca firman, lambaikan tangan pagi. Oh, haleluya. Hampir semua Pastor Petrus, luar biasa nih jemaat YS Jakarta. Iya, haleluya. Beruntung YS Jakarta ini punya pastor yang luar biasa. Ya. Sakit disembuhkan, saudara. Saya kira udah pusing saya. Kalau Pastor Petrus masih sakit, saya melayani bagaimana ini? Tapi Tuhan sudah sembuhkan dia. Seketika itu juga. Nah, saudara, biarlah kita tidak sampai tertipu oleh dusta, iblis, dan setan itu, saudara. Kita harus percaya kepada Bapa Yahweh, Tuhan yang sangat berkuasa. Nah, di dalam firman Tuhan, 1 Korintus 15, ayat 12-19 saya bacakan, kita memperhatikan akan firman Tuhan. Jika Kristus diberitakan bahwa dia telah dibangkitkan dari kematian, bagaimana mungkin beberapa orang dari antara kamu mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Namun jika tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus pun tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga iman kamu. Dan kami juga didapati sebagai saksi palsu Elohim, karena kami telah bersaksi tentang Elohim bahwa dia telah membangkitkan Kristus yang tidak dibangkitkannya. Jika ternyata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. 16, sebab jika orang mati tidak dibangkitkan, Kristus pun tidak dibangkitkan. 17, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa-dosamu. 18, karena itu mereka yang mati dalam Kristus, mereka juga binasa. Ayat 19, perhatikan, jika kita berpengharapan kepada Kristus hanya dalam kehidupan ini saja, maka kita adalah orang yang paling menyedihkan dari semua orang itu. Nah, saudara perhatikan ayat 19. Jika kita tidak berpengharapan, ada harapan apa? Karena peringatan hari Paskah ini, Passover hari ini mengingatkan kita pengorbanan Yesus, saudara. Di kayu salib dia dicambuk, bahkan matanya dicungkil sampai matanya nggak bisa lihat. Kalau saya nonton tadi, nggak tega saya, tidak berani saya lihat. Begitu pengorbanan Yesus sangat luar biasa. Amin, saudara. Nah, dia disalib. Kalau kita melihat sejarahnya, kenapa dia mau mati di sana? Apakah dia tidak pernah berpikir, dia Tuhan loh, dia Maha Kuasa loh, dia tahu itu akan sakit, saudara.
Tapi dia mati disalibkan. Karena apa? Karena manusia? Enggak, saudara. Karena dosa kita. Dosa yang sudah dibuat oleh manusia. Maka dia mati untuk dosa-dosa manusia. Amin, saudara. Nah, saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 12-19 ini menyatakan pengharapan kepada Kristus. Nah, kebangkitannya dari kematian membuktikan bahwa Yesus adalah anak Yahweh yang hidup. Yesus adalah yang hidup. Kenapa? Karena dia sudah bangkit, saudara, 3 hari setelah itu. Dalam Roma 1 ayat 4, saya bacakan, saudara, namun menurut Roh Kekudusan telah dinyatakan dengan penuh kuasa sebagai putra Elohim melalui kebangkitannya dari kematiannya. Saudara, Yesus memiliki kuasa atas kematian dan membangkitkan semua orang yang mati di hari penghakiman nanti, saudara. Yahweh adalah pribadi yang memegang janjinya. Tuhan adalah orang yang memegang janjinya. Apa yang dia sudah janjikan terhadap manusia, dia akan menepatinya. Tinggal menunggu waktu Tuhan. Amin. Ketika doa kita belum dijawab, maka waktu Tuhanlah yang akan menentukan baik atau tidaknya untuk kita. Katakan amin. Nah, saudara, Yahweh adalah Tuhan, maka ada kemenangan dalam hidup kita. Ya, kita memiliki janji Kingdom of God. Kingdom of God adalah kita adalah para ahli waris kerajaan sorga. Saya dan saudara adalah warga sorga. 1, 2, 3, kita adalah warga sorga. 1, 2, 3, kita adalah warga saudara. Saya dan saudara adalah warga sorga. Tempat kita ada di sorga. Kenapa kita masih ada di bumi? Rumah kita belum jadi. Masih dibangun. Sudah tahu sampai mana pembangunannya? Halo? Sudah tahu sampai mana pembangunannya? Tidak ada yang tahu, saudara. Mungkin hati batin kita yang mengetahui. Seperti saya ada kesaksian. 20 tahun yang lalu saya pernah jatuh sakit, usus saya pecah. Tidak bisa selamat sebenarnya, tetapi Tuhan mau selamatkan. Ternyata rumah saya belum selesai dan tugas saya belum selesai di bumi. Ternyata saya mau dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman. Saya tidak pernah berbayangkan, saya tidak bisa bicara, saudara, di dalam mimbar seperti ini. Saya tidak bisa berkhotbah. Saya tidak tahu tentang sejarah, tentang firman Tuhan. Baca firman Tuhan saja malas. Haleluya. Kalau sudah dengar malas itu semua nggak ada yang ngomong nih. Maka ketika kita dipakai Tuhan, firman Tuhan ini adalah jalan kebenaran, jalan hidup kita, pegangan kita. Kalau orang lain itu pegang jampi-jampi, pegang perdukunan dan lain-lain. Tapi kita hanya pegang firman Tuhan, pegang Bible kita baca dalamnya. Jangan hanya dipegang, saudara, tetapi dibuka, dibaca. Kalau kita sekarang canggih ya, ada di dalam handphone kita, ya. Cuma kadang-kadang kalau kita pegang handphone, orang tidak perlu tahu kita mau baca apa, ternyata kita baca firman. Hanya Tuhan yang tahu apa yang kita baca. Sebagai umat atau warga sorga, kita harus rajin. Amin, saudara, kita adalah pewaris raja kerajaan sorga. Nah, saudara, kita menjadi umat pemenang. Jadi kita jangan takut lagi. Tuhan pasti tolong kita, saudara. Jadi jangan lagi ada penerapan pola pikir kita, pola pikir duniawi kita. Ya, duniawi kita ini ke dalam kehidupan kita hari-hari, kebiasaan kita yang dulu, tinggalkan, saudara. Saudara datang ke sini, dengarkan firman, apa yang sudah terjadi dalam hidup saudara yang buruk-buruk, Anda keluar, hiduplah baru. Amin, saudara. Kalau di Kalimantan itu, kalau hari Paskah ini setelah ibadah ada baptisan. Nggak tahu kalau Jakarta bagaimana. Ya. Kenapa? Itu untuk memperingati atau memperingatkan ataupun kita melepaskan semua kehidupan lama kita. Kita dibaptis, kita menimbulkan kehidupan yang baru. Amin, saudara. Nah, saudara, saya menyarankan bangunlah komunitas yang baik, ya, komunitas FB, komunitas bergereja, komunitas komsel, ya, komunitas dalam kehidupan dalam gereja. Ya. Saya bersama istri ada komunitasnya bersama dengan teman-teman, namanya adanya keluarga muda. Padahal umur saya sudah 50, saudara. Tidak muda lagi. Tapi dalam Kristus, kita selalu muda. Katakan amin. Sama-sama katakan sama saya selalu muda. 1, 2, 3. Haleluya. Terjadi dalam perkataan saudara. Ya, walaupun umur bertambah, tetapi kita selalu muda. Ya, amin, saudara. Nah, kita tahu Tuhan Yesus sudah bangkit dan selalu memberikan kita kemenangan.
Jadi jangan tergantung pada situasi ataupun kondisi akhir-akhir ini ya yang membuat kita mendapatkan pengaruh dalam tubuh dan mental kita. Ya, biarkan di luar sana demo, ya, BBM naik, apalagi ini LPG mau naik, Petrolite mau naik, semua naik. Tetapi kita punya kemuliaan Tuhan. Semuanya ada di dalam genggam Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Semuanya kita dicukupkan. Sama-sama katakan, saya dicukupkan. 1, 2, 3. Itu terjadi dalam hidup saudara. Amin. Ya. Karena saya juga bersaksi, selalu saya bersaksi kenapa kemurahan Tuhan. Apapun yang terjadi di luar, ada kenaikan BBM, no problem. Ada masalah di luar, no problem. Karena saya anak Tuhan dan saya akan baik-baik saja. Amin, saudara. Nah, jika kita dekat dengan Tuhan, ya, Dia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Dia akan melawat kita dan menampakkan diri bagi kita, saudara. Dia pasti tahu yang terbaik. Ya, Dia bangkit dan hidup. Kristus sudah mati. Dia sudah menebus dosa kita. Dan pada hari ketiga Ia bangkit. Nanti di hari Minggu 17 April 2002 kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka kita semua sudah diselamatkan. Saya sudah diselamatkan. 1, 2, 3. Saya sudah diselamatkan. Saudara, tetap optimis, ya. Tetap maju bersama Tuhan. Segala badai pasti berlalu. Badai ekonomi, badai COVID sudah pasti berlalu. Semuanya ditolong Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Kita tidak meragukan kuasa dan kasih Tuhan. Amin. Ya, sukacita Bapa Yahweh akan selalu menyertai kita selamanya. Teman-teman pemusik silakan maju dulu. Nah, yang penting bagi saudara kita, saudara-saudara, kebangkitannya memberi hidup yang penuh makna dan harapan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Katakan amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan kami. Biarlah firman-Mu menjadikan kami baik. Menjadikan kami kehidupan yang lebih baik. Dan apa yang Tuhan sudah sampaikan melalui firman ini, mengingatkan kami tentang kasih anugerah Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Tuhan, Engkau sudah mengubahkan hidup kami dari kutuk menjadi berkat. Kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang miskin sudah dikayakan. Luar biasa Tuhan, terima kasih akan firman-Mu. Biarlah firman ini tidak kembali sia-sia. Firman ini adalah untuk kehidupan kami. Fondasi hidup kami. Fondasi di dalam kami menjalankan kehidupan. Di dalam sisa hidup kami. Kami akan melayani Tuhan. Kami akan dengar akan firman Tuhan. Kami akan melangkah dengan Tuhan. Semua akan baik-baik saja. Terima kasih akan firman-Mu Tuhan. Biarlah jemaat YS Jakarta diberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati akan firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kita akan masuk perjamuan kudus. Siapkan perjamuan kudus, saudara. Siapkan hatimu. Semua fokus kepada Tuhan Yesus. Ini adalah perayaan Paskah, bukan Jumat Agung. Ini adalah Paskah, Passover, dilewatkan. Jadi yang diingatkan bukan waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Bukan itu Paskahnya. Tapi Paskahnya adalah waktu anak sulung itu semuanya dibinasakan. Termasuk anak sulung orang Israel harus binasa. Tapi Tuhan menggantinya dengan darah domba. Sehingga waktu malaikat maut melihat darah itu, malaikat maut berkata, sudah ada penggantinya. Sehingga dilewatkan, diluputkan. Itulah yang diingat Paskah, darah anak domba, pengganti dosa manusia. Dan sekarang adalah darah Yesus Kristus.
pengganti kematian kita. Itulah Paskah. Mari momen yang sangat berharga ini, semua fokus kepada karya salib Yesus. Semua mengingat waktu Yesus ditangkap. Boleh filmnya diputarkan. Waktu Yesus dicambuk. Waktu Yesus dipukul. Waktu kepalanya dimahkotai duri yang sangat tajam dan panjang. Saudara coba merenungkan, menghayalkan itu. Saudara menghayalkan itu. Supaya kita memahami Dia Tuhan yang mulia. Dia mau melakukan itu. Dia Tuhan yang agung. Mau diinjak-injak oleh manusia debu. Dia Tuhan yang kekal. Dia turun ke dunia yang fana. Dia Tuhan yang mulia. Digantikan dengan kehinaan. Tidak ada kata lain selain kata Yesus mengasihimu. Kalau nyawanya Dia berikan. Firman Tuhan tadi, kebutuhan kita pun Dia cukupkan. Pergumulan kita pun Tuhan peduli. Mari semua fokus kepada karya salib. Yang belum menerima roti dan anggur boleh angkat tangannya biar dilayani. Saudara, jangan menyelidiki kesalahan pelanggaranmu untuk masuk dalam perjamuan kudus. Yang perlu saudara selidiki adalah, selidikilah Yesus. Apakah Dia layak menebus dosa dan pelanggaran kita? Kalau layak, maka kita dapat mengikuti perjamuan kudus. Mari kita semuanya